kita mungkin akan lebih melihat positioning ya dari MMP sendiri begitu di tengah. Tadi kan sekali lagi ada beberapa target dari pemerintah, hilirisasi, kemudian swasembada energi dan juga lain sebagainya begitu. Mungkin Anda sendiri bisa melihat positioningnya MMP di mana begitu dan sebetulnya tantangan yang dirasakan untuk whole ekosistem sendiri yang dirasakan oleh MMP ini seperti apa? Oke, baik. Kita mesti mengerti bahwa untuk suatu supply chain, mungkin pertama kali bahwa MMP itu memproduksi high grade nickel matte yang akan digunakan sebagai salah satu bahan baku untuk baterai yang digunakan di electric vehicles. Okay. Nah, kita mesti paham bahwa rantai produksi atau supply chain untuk suatu EV itu panjang. Dan kita ada di salah satu barangkali bukan yang paling hulu tapi lumayan agak ke hulu. Ya, suka nggak suka kita akan bergantung dengan keseluruhan supply chain. Satu hal yang sebenarnya salah satu yang menginspirasi kita untuk kenapa kita membuat nickel smelter yang memproduksi high grade nickel matte itu adalah upaya dari pemerintah untuk melakukan swasembada energi di mana mengkonversi mobil yang menggunakan fossil fuel menjadi baterai. Sehingga yang kita pilih adalah nickel smelter yang bisa menghasilkan high grade nickel matte yang kemudian bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai. Okay. Dan satu hal lagi yang membuat yang dari situ menginspirasikan kita bahwa MMP itu 100% PMDN. Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa sebagai anak bangsa kita bisa memberikan sumbangsi dalam suatu supply chain di mana kita bisa berkontribusi kepada energi yang lebih bersih. Oke, baik. Baik, tantangan mungkin yang dirasakan ya oleh industri, oleh pelaku industri begitu untuk sektor mining, kemudian juga kaitannya ya tadi dengan hilirisasi dan juga dengan swasembada energi begitu. Seperti apa begitu? Apakah memang ada tantangan tersendiri dari sisi regulasi atau mungkin dari sisi rantai pasok begitu, distribusi dan lain sebagainya yang dirasakan? Market is one thing. Tapi market is market, jadi memang kita harus hadapi. Supply demand mesti kita hadapi. Bagaimana kita menyikapinya, kita dengan ada berbagai strategi untuk menghadapinya. Salah satu dengan fleksibilitas, kemudian kita mesti manage cost, dan itu adalah salah satu yang memang kita dari awal itu udah kita desain untuk efisiensi. Itu satu. Kemudian dalam hal perjalanan, kita sekarang dalam tahap penyelesaian pabrik. Tantangan utama yang kita hadapi itu adalah mengenai kompleksitas dari perizinan sedemikian banyak yang harus kita penuhi untuk membangun suatu nickel smelter. Oke. Nah, dari sisi teknologi sendiri begitu ya, seperti apa upaya dari MMP untuk bisa di satu sisi juga menghadirkan teknologi yang canggih begitu ya, teknologi yang bisa memaksimalkan produktivitas dengan sebaik-baiknya, tapi di sisi lain juga mungkin secara cost tuh masih cukup menarik begitu ya, masih cukup begitu. Seperti apa? Mungkin win-win solution. Kita menggabungkan antara cost efficiency dengan upaya untuk mengurangi carbon footprint. Salah satunya adalah kita sengaja tidak membangun, biasanya smelter nikel itu selalu membangun power plant sendiri, dan umumnya itu yang dibangun adalah coal fired power plant. Kita sengaja memilih lokasi di Kalimantan Timur di mana masih ada pasokan listrik dari PLN, sehingga kita menggunakan yang existing. Dari situ saja sebenarnya sudah ada efisiensi yang kita dapatkan selain dari aspek kita mengurangi carbon footprint. Dari aspek desain ada dua hal untuk kita kalau kita berbicara mengenai efisiensi. Satu desain, yang kedua pengalaman. Desain yang paling penting adalah dari sisi pengalaman. Kita memiliki tim engineering yang sangat berpengalaman, lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam operasi smelter nikel, sehingga tahu persis di mana titik-titik efisiensi itu bisa dilakukan, baik pada waktu desain engineering
maupun pada waktu operasional. Oke. Dan tim kita itu sesuai dengan semangat kita bahwa kita 100% PMDN itu adalah semuanya anak bangsa. Oke, oke. Untuk mungkin dari sisi jalur distribusi juga begitu ya, dari sisi pasokan, kemudian juga dari sisi off-taker sendiri begitu, seperti apa mungkin agar terbayang begitu ya untuk Komisi Bisnis Indonesia, seperti apa mungkin alur dari MMP sendiri? Oke, kalau dari aspek distribusi pasokan, dari sisi aspek distribusinya normal, normal, tidak ada kendala yang cukup signifikan, tetapi dari sisi pasokan supply-nya itu sendiri memang ada ketidakseimbangan antara produksi biji nikel yang di Indonesia dengan konsumsi yang diperlukan. Dengan sedemikian banyak pabrik-pabrik smelter nikel terjadi, ya bisa dibilang ketidakseimbangan antara supply demand terhadap biji nikel. Gitu. Nah, mengenai kalau untuk yang offtake, posisi kita sebagai penghasil nickel matte, dan juga kita sebenarnya punya fleksibilitas untuk menghasilkan ferronikel, itu memberikan kita akses kepada market yang lebih luas. Ya. Tidak hanya, ya kita semua tahu bahwa konsumen terbesar untuk produk nikel itu adalah China. Ya. Kita masih punya keleluasaan, fleksibilitas untuk mengakses ke pasar-pasar yang lain seperti Jepang, Korea, ataupun Europe market. Oke, demand-nya seperti apa mungkin dari pasar-pasar ini? Demand-nya dari pasar-pasar tersebut cukup bagus sampai saat ini, terutama untuk produk-produk baik untuk yang produk high grade nickel matte maupun yang untuk ferronikel. Apapun itu yang kita lihat kan adalah dari sisi market, dari sisi harga. Dari sisi harga, so far kita mengalami, barangkali kalau dilihat dari lonjakan harga yang terjadi setelah COVID, itu terjadi lonjakan harga komoditas, hampir semua komoditas itu naik. Kita posisi saat ini bisa dibilang rendah, tapi kalau kita ngelihat dari historical sebelumnya, ini sebenarnya sudah cukup bagus. Oke.